Penyuluhan hukum di udara, hadir di ruang dengar Anda. Kanwilkumham Kepulauan Riau bersama RRI Tanjung Pinang bekerja sama untuk cerdaskan bangsa. Telepon kami, telepon kami sekarang juga. Ceritakan masalah hukum yang kau hadapi. Telepon kami, semoga ada solusi. Berbagi yang kau miliki. Telepon kami, telepon kami sekarang juga. Ceritakan masalah hukum yang kau hadapi. Telepon kami. Baik pendengar dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar yang lagi dengarkan kita Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, Radio Tanggap Bencana. Kita bersama di program Ruang Penyuluhan Hukum untuk kesempatan sore hari ini pendengar, dengan mengambil topik ayo siapkan diri menghadapi tatanan kehidupan baru. Dan kita sudah terhubung bersama Kak Siska Sukmawati SHMA. Selamat sore, Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bagaimana kabarnya, aman? Alhamdulillah aman. Aman. Ini posisinya lagi di mana? Lama banget nggak denger lagu ini. Ini posisinya lagi di mana? Lagi di kantor. Mantap, semangat ya. Sambil dengerin ya. Salam juga untuk kawan-kawan kantor semua ya. Siap. Tapi ini pada keep silent semua nih, nggak? Oh, keep silent. Ngobrol dulu. Senyap dulu ya. Siap dulu ya. Oke, berkaitan dengan tema kita sore hari ini Kak Siska. Ayo siapkan diri untuk tatanan kehidupan baru. Apa yang sebenarnya harus kita siapkan ini? Banyak hal yang harus kita siapkan. Ya, siap. Jadi kalau boleh sedikit, kalau simpelnya sih orang bilang ya siapkan masker aja cukup gitu. Nggak gitu juga gitu ya. Jadi 3 bulan lebih kurang ya Mas ya. Iya. Kita tidak bangsa kita 3 bulan nih nggak on air acara penyuluhan di udara gitu ya. Rindu rasa hati ya. Hampir 3 bulan, Iya. rasanya ibu penyuluhnya pun sudah greget ini, aduh gimana cara melampiaskan ingin memberikan informasinya gitu. Inilah saatnya sampaikan ya. Saatnya sampai, alhamdulillah pemerintah mengambil kebijakan kita untuk siap-siap dengan tatanan kehidupan baru. Iya, mantap. 5 hari ini masih ayo semangat kita sambut tatanan kehidupan baru ini. Apa yang harus kita siapkan? Yang pertama, kesiapan, keikhlasan. Ikhlas untuk menerima kondisi ini. Jadi kalau dibilang new normal ini kita sudah bebas dari pandemi, belum. Nah, jadi tatanan hidup baru ini kita lakukan, kita harus siap-siap untuk berdamai dengan corona ini. Cara berdamainya kita kembali ke aktivitas normal. Nah, hari ini pun kita nih, saya terima kasih kami atas jajaran Kementerian Hukum dan HAM diberikan kesempatan kembali untuk mengisi program ini. Nah, seakan-akan kita sudah balik ke kondisi normal, tapi belum normal ya Bang Sah. Iya, betul. Masih jarak jauh nih. Masih jarak jauh. Nanti insya Allah di lain waktu kita akan langsung tatap muka gitu ya. Iya, ini masih jarak jauh, masih kita by call gitu ya. Nah, tentunya kesempatan hari ini saya mau pakai dulu untuk mengajak seluruh pendengar RRI untuk mempersiapkan diri sebelum di minggu-minggu berikutnya kita akan kembali normal, mengganti tema kita dengan tema hukum yang memang sedang berkembang di masyarakat. Betul. Dan tentunya masih ada hubungannya dengan tatanan kehidupan baru gitu. Mantap. Oke, kalau misalnya di dalam beberapa waktu ini kan masih penyesuaian ini Kak ya, penyesuaian untuk masyarakat kita dengan tatanan kehidupan baru. Nah, kalau berkaitan dengan hukum yang harus mereka tahu juga paling tidak di masa-masa yang seperti ini, kan ada juga himbauan dan juga ada aturan-aturan juga yang berlaku nih Kak. Bagaimana tuh Kak? Ya, ini yang saya mau sampaikan. Jadi kalau kita melihat kondisi hari ini,
tatanan kehidupan baru atau secara internasional bilang new normal gitu Mm-mm. ya. Kemudian WHO menyarankan untuk melakukan ini, dan kalau dari persyaratan yang dikemukakan oleh WHO itu ada syarat untuk sebuah negara atau wilayah bisa menjalankan tatanan kehidupan baru. Iya. Syaratnya itu salah satunya bahwa kita sudah bisa mengendalikan kondisi COVID ini dari angka yang tinggi menurun kemudian stabil. Stabil ya. Tapi kan, maksudnya tidak bertambah lagi, yang udah sembuh nggak sakit lagi dan angka yang sakit beranjak sembuh gitu. Tapi kan realitanya Indonesia masih naik turun ya. Mm-mm. Nah, jadi makanya pemerintah pusat menentukan wilayah-wilayah mana yang sudah bisa, mana yang belum. Alhamdulillah untuk Tanjung Pinang hari ini kita sudah hijau ya. Iya, alhamdulillah. Nah, kita sudah hijau, maka kita pelan-pelan untuk beranjak ke tatanan kehidupan baru kita. Dalam arti kata, ini belum berakhir, tapi kita berdamai. Dan kita tetap bisa melaksanakan aktivitas, tapi ada hal yang harus diperhatikan dan menjadi panduan. Apa itu? Yaitu protokol kesehatan. Mm-mm. Mungkin Betul. sekarang orang tidak lagi merasa aneh dengan masker. Mm-mm. Nah, bahkan Di mana-mana ada jual masker gitu ya. ya, kalau kami di kantor hari ini sudah, kalau ke kantor itu mesti ada masker, Mm-mm. kemudian hand sanitizer mesti di tas kita masing-masing. Iya, betul. Puasa sudah harus ada. Bahkan kami diberikan asupan vitamin, madu, masker beberapa pasang yang disiapkan oleh kantor wilayah. Masya Allah, mantap, mantap. Nah, jadi memang disupport seperti itu. Jadi tidak ada lagi alasan bilang nggak punya masker, sudah disiapkan masker. Nah, untuk jajaran pemerintah pun sedang memikirkan itu, bagaimana seluruh ASN tetap kembali bekerja Normal gitu ya. dengan memperhatikan protokol kesehatan. Tidak ada istilah kita nggak pakai masker. Kemudian kalau kita melakukan kegiatan, jaga jaraknya. Kami kemarin sempat mengadakan kegiatan di Hotel Aston, tapi itu jaraknya 2 meter. Iya, Terus jauh ya. narasumbernya dari mana? Dari pusat, pakai metode apa? Pakai Zoom. Mm-mm. Jadi mereka dari sana, kita di sini mendengarkan, dan acara tetap berlangsung. Memang agak sedikit tegang, dan kita punya goodie bags atau biasanya kita dapat seminar kit. Seminar kit itu tidak hanya isinya pena dan bahan, tapi kita diberikan vitamin dan juga hand sanitizer, juga masker. Nah, itu dia. Jadi berbeda dari yang sebelumnya gitu ya. Nah, jadi kemarin juga kita adakan di Kanwil ya. Jadi Iya. seminggu ini sudah mulai jalan acara dengan memperhatikan protokol kesehatan itu. Tapi ya itu, jadi merchandise yang diberikan atau seminar kit itu tidak hanya alat tulis saja, tapi juga masker menjadi. Jadi kalau dia pas datang tetap diukur suhu tubuhnya, kemudian tetap harus cuci tangan, Betul. dicek dulu. Nah, itu tetap dilakukan. Nah, itu untuk di ASN mungkin. ASN ya. Masyarakat hari ini juga melakukan hal yang sama. Jadi masker ini juga bukan jadi hal yang ini lagi ya, yang aneh lagi. Bahkan kreativitas hari ini saya melihat ada masker yang unik-unik gitu ya Bang. Iya betul, ada gambar wajah, ada yang aneh-aneh lah pokoknya. Ada yang model boneka-boneka, malah ada yang pakai slide, apa itu namanya, yang Iya, wajah. Ada senyuman, macam-macam gitu ya. Jadi berdamainya dengan seperti itu. Jadi ini diharapkan semua masyarakat bisa mengikuti ini, dan jangan menganggap bahwa kondisi tatanan kehidupan baru ini kita udah bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Saya mulai melihat ini kedai kopi sudah mulai ramai. Nah, sebenarnya boleh tetap, karena kan perekonomian harus tetap jalan. Harus tetap jalan. Seminar yang dilakukan untuk terus meningkatkan, dan saya melihat sebenarnya pengusaha-pengusaha UMKM ini udah mulai kreatif gitu. Gimana caranya memberikan pelayanan terbaik. Nah, untuk warung-warung yang buka tetap jaga, kalau biasanya kursi itu untuk 4 orang jadi 2 orang. Jadi 2 orang gitu ya. Nah, itu juga himbauannya tentunya kepada setiap orang, setiap diri untuk mempersiapkan dirinya melakukan aktivitas normal dengan cara memperhatikan protokol kesehatan. Gitu. Nah, ini kalau misal masyarakat masih ada juga yang kurang paham ataupun mungkin ya bisa dibilang kayak apa ya, macam
bingal lah kata Melayu itu ya kan, Hmm. untuk mematuhi peraturan pemerintah protokol kesehatan dalam berkerumun gitu ya, misal ngopi atau misal ada kegiatan-kegiatan. Ini bagaimana kalau mereka ingin tahu hukum ya, tentang hukum berkaitan tentang kegiatan mereka melanggar ataupun tidak gitu Kak? Nah, inilah yang mungkin saya ingin sedikit bahas nih. Terima kasih Bangsa, Mm-mm. pertanyaannya pas banget. Pas Jadi, banget. ya pas banget Pas karena kena hati Kak ya. iya, maksudnya Mm-mm. pertanyaan ini kadang-kadang kalau saya nggak ditanya, Mm-mm. saya mungkin lupa Mm-mm. menyampaikan. Mm-mm. Jadi untuk tatanan kehidupan baru ini bukan cuma sekedar himbauan Iya. yang harus diberikan, tapi harus ada regulasi jelas. Nah, itu Nah, ini penting yang tuh. sedang dibahas di tatanan pusat ya. Iya. Jadi supaya pemerintah daerah juga harus tahu nih mana aturan pusat yang merintahkan pemerintah daerah Mm-mm. untuk membuat aturan di daerah. Nah, itu penting sekali biar masyarakat juga Nah, tidak bingung gitu ya. iya, ini juga yang sedang teman-teman kami perancang perundang-undangan Kanwil Kepri bahas Mm-mm. berapa kali begitu ya. Dan Iya. kami juga, saya sebagai penyuluh tentunya butuh aturan jelas dong. Mm-mm. Jangan kita ngomong gitu, mana aturannya? Nanti masyarakat bingung ini, aturan tak ada, lele main ciduk aja, main ini aja gitu ya kan? Ah, Ah. jadi ini juga Mm-mm. masyarakat harapannya untuk tidak diciduk, untuk Mm-mm. tidak segala macam. Sekarang pemerintah sedang dalam mempersiapkan regulasi. Kan Mm-mm. aturan kalau di tingkat pusat, undang-undang itu kan berlakunya untuk nasional. Betul, betul. Tapi kan tidak bisa ujuk-ujuk disiapkan karena Benar. kondisi nasional, Mm-mm. setiap daerah itu beda-beda. Beda kondisi jadinya. Beda kondisinya. Mm-mm. Jatim begini, Mm-mm. Sulsel begini, Mm-mm. Kalsel begini. Masih ada Tanjung lagi Pinang beberapa alhamdulillah daerah yang masih zona merah memiliki. ya. Ya, Masih ada zona hitamnya bahkan ya. nah begitu. Nah inilah yang buat regulasinya juga nggak bisa ujuk-ujuk langsung jadi Iya, kan. betul. Nah makanya ini juga sedang menunggu, mudah-mudahan aturan ini segera diluncurkan gitu. Mm-mm. Nah kalau misalnya belum ada, maka masih berupa himbauan. Berupa himbauan ya. Nah, masih Oke, berupa oke. himbauan yang harapannya kita sudah mau mengikuti. Betul. Dengan himbauan ini kita juga Gitu ya. punya kesadaran diri sendiri lah ya. Nah, itu Heeh. dia ada kesadaran Mm. dan ini memang harus dimulai dari diri masing-masing. Nanti kita beranjak bagaimana diri masing-masing ini disupport oleh orang-orang atau lingkungan sekitarnya. Insya Nah, Allah. Oke, nanti kita akan lanjut lagi Kak ya. siap. Kita akan lanjut lagi ngobrol santai kita sore hari ini Kak tentang Ya, siapkan diri menghadapi tatanan kehidupan baru. Tadi terakhir kita ngobrol tentang regulasi nih Kak ya. siap. Ya. Tentang regulasi yang sebenarnya masyarakat juga perlu tahu ya. Kalau untuk nasional juga pada tahu. Ini untuk daerah nih seperti apa regulasi-regulasi yang akan disosialisasikan kepada masyarakat. Silakan Kak. Ya, jadi kalau bicara tentang regulasi, ini butuh waktu dan butuh tahap. Jadi masyarakat memang, dan termasuk saya juga harus sama-sama melihat apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak. Karena terkait dengan kebijakan ya seperti yang kita ketahui bersama untuk jajaran pemerintah ini banyak sekali perubahan anggaran, refocusing gitu ya, dirubah anggarannya karena kebijakan ini harus dilakukan karena ini kita dalam masa pandemi ini musibah yang kita nggak anggarkan di tahun lalu, kemudian hari ini kita harus beli sesuatu yang tahun lalu kita nggak anggarkan. Akhirnya ada kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan dan dirubah dengan penganggaran baru demi menangani kondisi pandemi ini. Jadi kalau bicara tentang aturan, walaupun masih dalam bentuk himbauan, harapannya masyarakat kita, saya juga nih, bangsa juga nih, kita sama-sama mengikuti himbauan yang dikeluarkan atau yang diambil oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, begitu. Jadi angka ini terus bisa ditekan sehingga kondisi kita benar-benar bisa dikatakan stabil dan tatanan kehidupan baru ini benar-benar bisa membuat kita hidup berdamai dengan pandemi, hidup berdamai dengan corona, begitu. Jadi harus bisa lebih baik lagi lah gitu ya dengan kebijakan-kebijakan yang ada nantinya. Iya. Nah, ini kalau untuk masyarakat misalnya kan ada juga pembagian-pembagian tentang BLT, BST atau juga bantuan-bantuan dari pemerintah untuk UMKM. Nah, ini landasan hukum yang harus mereka tahu juga supaya apa namanya saling mengawasi antara masyarakat dan juga pemerintah itu bagaimana tuh Kak?
Nah, itu dia. Jadi hari ini juga berita-berita yang didapat juga harus dipastikan kevalitannya. Mm-mm. Jangan hanya dengar lantas kita menuntut. Iya betul. Kita juga sama-sama dengar pemerintah provinsi menyiapkan anggaran, pemerintah kabupaten kota menyiapkan anggaran, itu butuh waktu untuk untuk merubah anggaran dari A menjadi anggaran untuk ini gitu kan. Iya, iya. Dan untuk merubah itu supaya dia tidak menjadi satu kesalahan yang nanti bisa dikaitkan dengan korupsi Iya, segala betul. macam, itu butuh waktu. Tapi sampai pada saat pelaksanaan tentunya itu perlu dilakukan dulu tahap-tahapnya. Jadi gini, berapa sih dana yang dibutuhkan, berapa sih korbannya, nah itu datanya mesti didapat. Kemudian udah didapat, ujuk-ujuk langsung keluar kan enggak. Iya, tidak. Nah, kemudian berapa masyarakat yang terkena dampak, yang akhirnya nggak bisa bekerja keluar, yang akhirnya jualannya gulung tikar, itu kan yang harus dibantu, itu kan butuh data dulu kan. Betul. Nah, yang dilakukan adalah pendataan terlebih awal. Nah, jangan masyarakat atau kita merasa begitu didata kita langsung dapat nih. Belum tentu Nah, gitu kan. itu juga pengalaman pribadi nih, Bang. Iya, iya. Saya ingin berbagi. Ada masyarakat yang nelpon saya, Bu Sista, ini saya terima kasih nih RRI membuat banyak yang bisa kita lakukan bersama-sama, gitu ya. Jadi saya ditelepon, ini keluarga saya di sana, ya saya sebutkan aja nggak apa-apa ya. Nah, Betul. di salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Kepri, orangnya hidupnya susah, kemudian nggak ada dana yang dia terima. Kemarin ada pembagian dana kok nggak diterima juga gitu. Akhirnya Pak, dari mana saya catat, saya minta dari kabupaten mana, ini mana. Saya coba komunikasikan, kebetulan kami di Kementerian Hukum dan HAM kan punya kelurahan sadar hukum, desa sadar hukum gitu kan. Nah, kita kan punya kontak-kontak kepala lurahnya, kepala desanya. Akhirnya saya telepon, terus lurahnya minta saya mengirimkan KTP dan KK warga tersebut. Kemudian dikirimkan ke saya kirimkan ke lurahnya. Terus didata sama lurahnya, oh Bu, ini sudah masuk dalam data. Tapi memang anggarannya belum dicairkan, karena belum kami terima, katanya gitu kan. Nah, jadi inilah butuh tahap. Memang kita semua dalam kondisi ini terkena dampak. Nah, tapi pemerintah juga tidak diam kan? Betul sekali. Itu dilakukan. Ya, seperti kemarin yang untuk wilayah Bintan juga di baru-baru ini pengeluaran terbaru, pencarian terbaru ya untuk yang kedua gitu ya. Jadi ini masyarakat juga harus cari tahu informasi yang valid gitu, jangan sampai kita menyebarkan informasi-informasi yang hoax. Nah, bisa jadi berurusan dengan hukum nantinya ya kan? Nah, itu ya kena undang-undang ITE pula, Betul. undang-undang pandemi, kena musibah lainnya gitu. Jadi ini yang harus dijaga. Ini bukan aja jaga mulut, jaga tangan juga berarti nih. Jangan tulis informasi yang nggak valid. Benar. Dapat bacaan sesuatu jangan juga diinformasikan langsung sebelum kita cek benar. Hari ini dari mana informasinya begitu. Hari ini pun saya belum berani menyatakan berapa angka COVID di Indonesia. Benar. Karena dia kan naik turun gitu. Validitasnya kita harus jaga. Jadi kondisinya masih seperti ini. Jadi memang sebagai masyarakat harus sangat hati-hati. Saya juga nih, bangsa. Saya juga jangan sampai memberikan informasi. Makanya saya bilang kami pun penyuluh hukum di seluruh Indonesia. Saya ngobrol sama penyuluh-penyuluh hukum di seluruh Indonesia. Kita juga bingung nih ingin menghimbau yang mana ya. Karena dasar hukumnya belum ada gitu kan. Nah, ini jadi harus pelan-pelan menyampaikannya. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang didengar, dan kalau terkait dana bantuan segala macam itu cari informasi valid. Tapi hari ini pemerintah sedang berusaha untuk menyalurkan, tapi butuh tahap. Butuh tahap ya. Jadi ada prosesnya yang harus juga dilewati. Iya. Jadi akhirnya saya informasikan kembali lah tadi bahwa ini sudah masuk dalam data, ini namanya, tapi masih menunggu. Jadi sekarang kita harus Harus bersabar dulu. Bersabar dan juga ikuti protokol kesehatan, ya kan? Iya. Misalnya mau kehidupan yang normal lagi, tatanan kehidupan baru, kegiatan normal lagi seperti sedia kala, tapi juga harus memperhatikan aturan-aturan yang diberikan oleh pemerintah, himbauan juga ya kan? Jangan asal sembarangan gitu ya. Benar. Jadi kalau kita mau bicara lebih luas tentang aturan yang sedang disiapkan, regulasi yang sedang disiapkan oleh pemerintah, itu kan bukan hanya apa yang harus dilakukan gitu oleh masyarakat, tapi kan harus didukung dengan sarana dan prasarana. Bagaimana meminimalkan corona dengan
misalnya di tempat-tempat tertentu seperti panti jompo, Betul. seperti lapangan fasilitas umum gitu kan. Kemudian bagaimana dengan orang-orang yang punya keterbatasan itu seperti apa? Kemudian langkah pencegahan di tempat-tempat pemerintah kayak kita kan. Kami di Betul. Kementerian Hukum dan HAM di Kanwil Kepri hari ini masih 1 hari WFO, 1 hari WFH. Oh, Jadi masih. 1 hari kerja di rumah, 1 hari kerja di kantor. Tapi sewaktu-waktu tetap harus sampai di kantor kalau kita dibutuhkan. Betul, Gitu. standby juga ya. Ya. Oke. Karena apa? Kita di kantor nggak boleh terlalu ramai, jadi masih setengah-setengah gitu. Nah, dan jaga jarak kita sekarang duduknya segala macam tuh diatur. Nah ini kan termasuk salah satu kebijakan yang harus dibuat, yang maksudnya regulasi yang dibuat harus memasukkan itu. Benar. Mungkin untuk yang selama ini barangkali ini kayak seperti apa ya, macam tak berkawan gitu. Tapi ini memang harus aturannya gitu ya. Sekarang physical distancing, sosialisasinya boleh. Jadi kita masih bisa bersosialisasi, berbaik hati, komunikasikan. Hari ini tengok kita pakai media luar biasa ya. Luar biasa. Menemukan teknologi yang canggih, di mana bisa ketemu semua. Nah itu tidak menjadi penghambat kita. Betul. Dan juga penggunaan internet juga luar biasa gitu ya. Nah, termasuk saya loh, Bangsa. Iya. Jadi ya inilah dan termasuklah kasus-kasus yang lebih besar daripada hari ini kan, maksudnya yang bisa kita di perbatasan nih terkait termasuknya orang asing. Benar. Nah ini kan harus menjadi kebijakan juga yang diatur dan menjadi acuan untuk pemerintah daerah. Betul. Jadi memang aturannya mudah-mudahan segera bisa dibuat. Dan kita nggak bisa tahu kapan corona ini berakhir. Oke, baik Kak. Baik pendengar, kita akan lanjutkan lagi nih kebersamaan kita bersama Kak Siska Sukmawati di Ruang Penyuluhan Hukum. Oke, selamat sore Kak. Selamat sore. Masih semangat ya? Masih semangat. Oh iya, iyalah masa tak pula. Semangat. Walaupun dingin-dingin seperti ini ya. Dingin-dingin, semoga hati kita bisa dingin juga. Betul. Oke, kita lanjut lagi dengan tema kita nih, siapkan diri di tatanan kehidupan baru dengan bermacam regulasi yang akan hadir nanti di tengah masyarakat. Ini bagaimana persiapan mental dari masyarakat sebenarnya nih Kak? Nah, ini dia. Jadi persiapan mentalnya seperti ini. Saya ini banyak sekali ya yang kita dengar. Radio RRI bahkan setiap hari menyampaikan nih iklan layanan masyarakatnya, terus mengajak masyarakat. Tapi kan banyak juga masyarakat yang tidak berkesempatan mendengar atau dengar tapi cuek aja gitu kan. Tapi harapan kita yang menjadi kata kunci di tatanan kehidupan normal kita, tatanan kehidupan baru ini, kita harus kalau saya ingin tanamkan bahwa apa yang sudah kita lakukan selama masa pandemi, yang insya Allah di Tanjung Pinang akan berakhir, Kepri insya Allah akan berakhir, Indonesia bahkan dunia akan berakhir, kita masih dalam tatanan kehidupan baru ini, harapannya masih melakukan segala sesuatu sama ketika kita baru dalam masa pandemi. Nah, waktu kita baru tuh kan kita masih nggak berani keluar, begini, rasa takut itu besar gitu ya, panik buying segala macam. Kita nggak mengulang panik buying lagi, tidak. Harapannya itu tidak terjadi. Tapi apa yang disarankan di masa itu, menjaga jarak, tidak keluar rumah jika tidak penting, memakai masker, ditambah dengan, nah terkait dengan menjaga, ayo siapkan diri dalam tatanan kehidupan baru, menjaga kebersihan ini sebenarnya menjadi tugas kita sebagai manusia. Betul. Tapi karena kita lalai, pandemi tiba gitu ya. Jadi menjaga kebersihan ini bukan hanya diri pribadi, tapi lingkungan sekitar juga. Betul. Di rumah kita, kalau dulu sampai kita ngobrol gini, emak-emak, iya ya kita kok lupa ngajarin anak kita cuci tangan terus. Iya. Padahal memang itu harusnya diajarkan kan. Udah dari dulu harusnya. Ini emak-emak malah mulai, iya harus cuci tangan nak, gitu kan. Nah, baru lupa. Jadi yang harus ditekankan adalah menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian kita tetap memakai masker ketika kita keluar rumah, dan masker ini udah jadi kayak kebutuhan. Nah, kalau ibu-ibu yang biasa pakai kaos kaki, kalau nggak pakai kaos kaki kan nggak keluar rumah. Betul. Nah, sekarang itu masker begitu. Nah, kalau yang kaos kaki nggak banyak orang yang pakai, sekarang kalau kita keluar rumah nggak pakai baju, kan nggak bisa keluar rumah. Nah, nggak lucu gitu. Jadi kalau kita nggak punya masker, kita nggak keluar rumah nih. Betul. Sampai kalau saya pribadi di rumah, abang udah bawa masker?
Oh iya Nah, lupa. jadi muncul pertanyaan itu kan. Betul, sering setiap hari. Sama dengan ketika pulang dari aktivitas, Mm-mm. mandi kentang. Mandi sana, cuci baju, cuci semuanya gitu ya. Ya, walaupun akhirnya kita jadi banyak cucian, Iya betul. tapi itulah yang harus dilakukan. Sebenarnya tujuannya baik kan. Kalau Betul. selama ini kita balik ke rumah capek udah langsung tidur gitu. Padahal itu kan Mm-mm. nggak bagus juga untuk kesehatan kita gitu Mm-mm, kan. mm-mm. Nah ini jadi memakai masker, menjaga kebersihan, menjaga jarak aman. Betul, jaga jarak aman nih penting nih, harus ya. 1 meter sampai 1,5 bahkan 2 meter. Benar-benar. Jadi sekarang kayak agak-agak seuzon gitu ya dengan orang. Bukan seuzon, tapi kita menjaga ya itu tadi lah ya kan. Mencegah lebih baik daripada mengobati, ya kan? Betul. Jadi aku jangan menyakiti kamu, kamu jangan menyakitiku. Gitu Dan kan. kita juga jangan saling menyakiti. Jadi kita lagi ngobrol apa gitu ya. Pandemi bikin kita kreatif gitu ya. Iya, 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 iya. Dan yang perlu diperhatikan juga, kalau kita sedang sakit, Mm-mm, ya jagalah diri, jangan keluar dulu. mm-mm. Karena sekarang orang yang sehat saja, orang tanpa gejala gitu ya, Mm-mm. OTG ini juga banyak kan. Benar. Nah, jadi kita juga harus, apalagi kalau kita udah sampai sakit, kalau kita sakit kita diam diri dulu di rumah kepada pimpinan. Kalau kita bekerja, sampaikan pada pimpinan, saya lagi sakit Pak, mohon izin. Tapi jangan jadi alasan, oh saya sakit Pak, nggak bisa masuk kantor. Ini juga ini kan, jadi memang di kondisi hari ini banyak hal yang harus dilakukan. Dan kalau saya mau titip lagi, Mm-mm. makan makanan bergizi sesuai Betul. dengan kebutuhan. Saya alhamdulillah gara-gara pandemi ini kolesterol turun, Turun ya, Masya gula darah Allah. turun. Masya Allah, mantap, mantap. Kayak kita kalau dulu kan minum es, Sembarangan aja ya. semua mau dimakan rasanya gitu ya. Nah, sekarang jadi alhamdulillah turun. Mungkin inilah hikmah, harus bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian dan olahraga. Nah, ini untuk pendengar yang ingin menanyakan bersama Kak Siska berkaitan dengan regulasi-regulasi dari pemerintah, silakan ya di 0771271100. Ini berkaitan tentang hukum yang berlaku di Indonesia. Oke, kita coba. Halo, selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, Pak? Pak Tan dari Pulau Penyengat. Pak Tan di Pulau Penyengat. Silakan, Pak Tan. Udah lama nggak ketemu, nggak dengar suara nih. Baik. Iya, ya Bu. Ya saya, bolehkan kata saya ingin virus ini tetap berlalu. Sehingga saya sudah 3 bulan lebih semenjak kita ketemu terus saya nggak, aktivitas saya nggak ada, nol. Di rumah aja. Di rumah aja. Di rumah aja. Saya akan melakukan apa saran pemerintah. Sholat di rumah, apa semua di rumah. Saya aktivitas saya kan enggak. Saya kan ya, sudah terdampar begitu kan. Itu mungkin nggak tahulah saya punya tempat jual ini seperti kayak roboh kayak apa nggak tahulah. Yang terpenting itu ini selama 3 bulan lebih dah gitu. Ini saya ingin cepat sampai saya duduk di rumah sambil tiap waktu saya berdoa sehingga virus ini cepat berlalu. Ya, Amin. Saya Amin. panik buying juga dulu Bu. Sempat panik buying ya. Udah aman saya. Tapi apabila perut saya bisa nerima apa aja, daun apa aja saya terima gitu kan. Ya saya tetap aja bersabar. Yang saya mau tanyakan tentang ini, tentang seperti kebijakan-kebijakan ini, seperti bantuan-bantuan begitu kan. Tanya. Ya ini bantuan ini sebenarnya COVID ini untuk di mana orang terdampar atau orang miskin gitu kan. Kalau kita pikirkan orang terdampar kadang-kadang ya kita selalu. Kalau kita bantu orang miskin, orang yang kaya dalam keadaan sekarang orang kaya bisa jadi miskin ya. Betul. Iya ini yang kita pikirkan. Ya ini kita pikirkan. Apakah pikirkan tidak kita kebijakan orang yang terdampar bagaimana? Yang seperti saya ngomong sudah 3 bulan bagaimana? Saya memang nggak ada menerima BLT, tapi saya bersyukurlah saya dapat di PKH itu kan. PKH itu dapatlah 10 kg 1 bulan gitu kan. Dapatlah makan 1 minggu gitu kan. Akhirnya saya pandai-pandai lah gitu kan. Ya saya pun nggak apa-apa.
Ya, ini saya mengharapkan juga ini kalau ada UKM ke depan. Saya tahu pemerintah kita akan mencari kebijakan, menyusun gitu kan. Tapi saya tunggu untuk membalikan masa hidup baru saya. Oke, Ya. baik. Dulu saya sudah dari lockdown saya 3 bulan lebih lockdown. Saya sudah tempuh kehidupan baru. Saya tunggu kehidupan baru ini, mudah-mudahan adalah dari UKM, dari apa. Ya. Itu saya tunggukan. Baik. Untuk mengulangi pekerjaan saya itu sudah dari nol. Oke. Itu, Persiapan baru lagi, Pak ya. Oke, Bu Siska ya. Assalamualaikum. Iya Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin banyak juga masyarakat seperti Pak Atan ini ya, Kak Siska ya. Karena setelah hampir 3 bulan lebih gitu ya, tidak beraktivitas di luar dan di rumah juga. Itu pun kalau misalnya mau kegiatan juga tidak begitu penting ya di rumah gitu. Ini membangkitkan lagi untuk di tatanan kehidupan baru ini bagaimana nih Kak, supaya dari masyarakat juga tahu gitu ya kebijakan-kebijakan pemerintah itu seperti tujuannya kemana gitu. Jadi begini, kalau kita bicara tentang UMKM, ini kan terkait dengan perekonomian masyarakat. Kan saya tadi sampaikan bahwa kita nggak bisa pungkiri semua lini kena. Saya bukan mau bela diri bahwa PNS tidak kena atau kena ya. Semua kita kena dampaknya gitu ya. Tapi untuk mengembalikan kondisi perekonomian ini butuh waktu. Karena semua orang saya boleh bilang hampir setiap rumah tahun ini tidak beli baju lebaran. Iya sama. Ya, Tak ada beli baju lebaran deh, baju lama pun dah ada. Jadi memang kondisinya begitu. Jadi yang memulai kembali aktivitas termasuk Pak Atan dan teman-teman UMKM yang saya mau kuatkan hanyalah semangat. Betul. Jadi kita harus punya semangat. Nah, saya temukan ini di masa pandemi satu usaha rumahan yang masih berjalan, yang biasanya dia bikin produk-produk untuk kebutuhan bayi, baju, bantal bayi, begitu ya. Hari ini menggantinya dengan kebutuhan masker. Betul, masker yang harus disediakan. Ya, jadi dia terima jahitan masker. Siapa yang butuh masker dia buat. Mungkin dengan harga yang kalau kita bilang masih termasuk murah lah harga Termasuk masker murah. itu. Tapi membaca peluang. Benar. Ya, jadi memang yang harus dimiliki pertama adalah semangat, kemudian munculkan kreativitas kita, pelan-pelan mudah-mudahan ini kembali beranjak. Sambil ya tetap boleh berharap dong kalau ada Ya harus. boleh berharap. Tapi kalau nggak ada kita tetap harus jalan dong. Harus jalan. Ini teringat juga waktu kejadian di awal-awal pandemi itu kayak banyak yang nimbun masker ya kan. Banyak kejadian sampai ada panic buying juga, masyarakat juga kebingungan mau mendapatkan asupan bergizi ini nggak ada, kosong semuanya ya kan. Banyak yang hilang di pasaran tuh. Itu kalau untuk sekarang janganlah sampai seperti itu lagi Kak ya. Kita bersyukur gitu. Mm-mm. Dulu kita bingung beli masker, sekarang banyak yang ngasih. Ngasih masker. Nah, berarti kan semuanya bisa kembali normal. Benar. Kalau kita mau menyikapi dengan cara yang tepat, gitu kan. Jadi harapannya Pak Atan tadi terima kasih ya, mudah-mudahan pemerintah juga punya langkah untuk itu dan kami Kementerian Hukum dan HAM juga siap-siap juga terkait dengan bagaimana membantu perekonomian dan penyuluh pun kembali lagi nih. Kalau dulu saya turun ke masyarakat gimana caranya, nggak boleh kumpul kan. Iya. Nah, sekarang nemuin jalan nih kayak kita lakukan hari ini, tetap bisa berbagi, bisa gunakan media sosial untuk Media sosial kan udah banyak ya. Nah, gitu. Tapi kalau memang mau konsultasi lewat telepon juga bisa kan? Boleh. Harus ketemu gitu. Mm-mm. Jadi banyak sekali yang bisa kita lakukan. Kalau sebelum pandemi dulu kan keliling Kak Siska ya. Iya, keliling kemana-mana. Karena nggak bisa dulu ya, karena kita jangan sampai orang yang kita datangi khawatir. Nah, kita juga belum yakin kan kita sehat. Iya betul. Nah, yang kita kunjungi juga belum yakin kan mereka juga semua sehat gitu. Nah, kalau nanti kondisinya sudah kembali oke, berarti kita bisa kembali kerja normal lagi. Mantap. Nah, kalau sekarang belum oke, masih berdamai, berarti protokol kesehatannya tidak boleh dilupakan. Jangan abai, jangan cuai kata orang Melayu tuh, ya kan? Jangan cuai, mau pakai bahasa bangsa nih. Biar bahasa itu yang biar masyarakat juga paham gitu ya. Ini kita coba lagi, ada yang mau nelpon. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wardiat ya? Hah? Dengan
Fardian ya. Bukan dengan Syahrudin. Mirip kan? Celek lagi ya, udah banyak yang kecelek nih. Maaf ya. Ya dengan siapa, Pak? Dengan itu Dengan Mbak Pak Siska. Ruli. Siapa? Mbak Siska. Dari ujung-ujung. Saya Dia nanti nunggu. bincang khusus tentang itu. Hah? Yang kemarin belum terjawab, nanti kita bincang khusus tentang itu. Nggak usah dijawab. Udah basi. Oh, Mbak Siska. Iya. Judulnya apa sih? Pandemi Corona lagi ya? Masalah itu ya? Saya Eh, dari ujung-ujung. judulnya Ayo Semangat Menempuh Tatanan Kehidupan Baru. Oh, Mm-mm. alah. Boleh nggak saya? Mudah-mudahan nggak basi ya kalau saya. Mudahan lah. Boleh Pak. Kehidupan baru dengan pembayaran baru boleh nggak? Boleh. Nah, ini yang belum dibahas dari tadi Pak. Ini Terima kasih tunggu-tunggu. mengingatkan. Viral seminggu yang lalu makin viral itu, makin sakit hati orang. Mm-mm. Mbak Siska, saya mau nanya satu aja. Iya Pak, siap. Kira-kira Mudah-mudahan bisa diterima akal sehat, apalagi hukum sehat nggak? Mbak Siska, Iya, petugas siap Pak. PLN nggak mau datang di masa pandemi, dia pukul rata seluruh Indonesia. Dia mau nggak mau ngukur meteran orang, termasuk di Tanjung Pinang. Kira-kira melanggar aturan hukum nggak? Itu aja saya tanya. Nggak usah berat-berat lagi lah, berat waktunya nggak cukup. Kan harusnya dia datang tiap bulan. Kenapa dia tidak datang? Kemudian dia pukul rata. So, aturannya menurut saya, hemat saya, ini sudah melanggar HAM loh. Sudah mengganggu ketenteraman dan kenyamanan kehidupan orang. Malah kalau boleh saya mohon maaf, melakukan pemerasan terhadap masyarakat pelanggan PLN itu sendiri. Aturan kan dia datang tiap bulan. Ini yang jadi keluhan seluruh masyarakat Indonesia. Saya rasa itu aja lah ya, udah ada ke ujung. Nanti kepanjangan. Terima Terima kasih. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Siapa? ini mungkin Mas Ruri tadi ya? Pak Ruli Pak. Pak Ruli ya? Pak Ruli Bangsa. Oke. Nah, silakan. Ini salah satu dampak dari pandemi. Ya kalau saya bilang memang pelayanan semua di masa pandemi 3 bulan kemarin, Maret, April, semua work from home gitu ya. Iya. Termasuklah mungkin PLN datang dengan alasan kami tidak bisa datang karena harus jaga jarak gitu. Mm-mm. Nah, tapi inilah yang saya katakan tadi bahwa regulasi yang dibuat tidak bisa ujuk-ujuk membuat masyarakat merasa dirugikan dalam kondisi seperti ini. Kalau ditanya ini melanggar HAM nggak? Iya Pak, itu pelanggaran HAM. Mm-mm. Itu jawaban saya tegas Pak Ruli, memang iya melanggar HAM. Jadi pemerintah ini membuat kebijakan juga ujuk-ujuk. Kami masih ingat waktu Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan kebijakan terkait asimilasi. Ya, asimilasi. Tapi kan ada alasan. Benar. Nah, inilah yang perlu disampaikan. Kalau Pak Ruli tadi bilang PLN kok nggak jawab, mungkin ini bisa jadi gagasan juga RRI mengundang PLN untuk berbicara lah kepada masyarakat kita apa sebenarnya. Kami Kementerian Hukum dan HAM menjelaskan kenapa ini harus dilakukan, ini dilakukan. Meskipun dijawab kadang-kadang juga belum tentu benar dianggap masyarakat jawaban kita. Tapi paling tidak masyarakat tuh butuh jawaban dari apa yang kebijakan apa yang diambil oleh lembaga atau instansi. Nah, dalam hal ini PLN begitu. Jadi kalau terkait kondisi ini ya siapa yang nggak kaget, yang biasanya 200 tiba-tiba jadi 600. Yang biasanya 300 jadi 1 juta. Ada yang dari 600 sampai 12 sampai 13. Benar. Nah, inilah yang harusnya dijawab dan membuat masyarakat tidak lagi resah, dan kalau itu memang benar ya kita pasti terima, tapi kalau itu tidak benar, nah ini juga harus menjadi perhatian pemerintah. Kenapa masyarakat mengalami ini dalam kondisi semua masyarakat sedang susah. Iya, terus jawaban juga belum jelas gitu, kemana arahnya jawaban yang bisa melegakan masyarakat seperti Kak Siska bilang tadi. Kalau benar ini regulasi seperti ini, ya kenapa tidak disampaikan gitu, masih ditutupi gitu ya. Ya, lagi sekarang kan media sudah sangat banyak. Saya rasa setiap lembaga itu punya media sosialnya masing-masing. Informasikanlah. Seperti RRI misalnya menyampaikan besok ada ini di media sosialnya juga muncul. Muka kita juga muncul. Kami Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan ini di media sosial kami informasikan. Penerimaan sekolah kedinasan kami sediakan juga. Kemudian selain di media sosial didukung dengan media-media lainnya. Karena kan hari ini prinsip bekerja kita pemerintah whole of government. Ya, betul. Jadi
seluruh lini pemerintahan itu bisa bekerja sama dan tanpa harus bayar. Saling Walaupun sudah berkaitan. ada anggaran, buktinya hari ini alhamdulillah Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Kepri bisa bekerja sama dengan RRI. Kita sama memberikan informasi Benar. untuk masyarakat, begitu kan? Sinergi gitu ya. Ya, mudah-mudahan saya tidak janjikan Pak Ruli, tapi mudah-mudahan RRI dapat solusi untuk menghadirkan PLN, atau kalau memungkinkan nanti saya coba cari link bisa ngobrol, kita ajak dialog di sini ya Pak Ruli ya. Insya Allah mantap, itu yang diperlukan tuh. Ya, mudah-mudahan. Jadi kondisi di masyarakat, permasalahan di masyarakat, mungkin bangsa juga udah tahu kalau kita ngangkat tema, selalunya dengan kondisi terkini lagi apa, Betul. kita belajar untuk memberikan informasi terkini. Dan hari ini karena ini pembuka setelah pandemi, penyuluh dan RRI kembali mengudara, maka inilah tema yang tepat untuk diambil. Mudah-mudahan minggu depan, minggu-minggu berikutnya kita bisa memberikan Yang lebih spesifik lagi lah ya. lainnya. Oke. Ya, mudah-mudahan kalau memungkinkan bisa dengan PLN. Ya, saya tidak menjanjikan, Iya. saya tidak menjanjikan, tapi saya berharap nanti dapat solusi dan PLN mau memberikan penjelasan terhadap apa yang sedang dialami hari ini. Karena juga penjelasan itu yang sangat diperlukan masyarakat untuk saat ini supaya informasi tidak simpang siur lagi gitu ya. Kita di RRI juga bisa menyampaikan informasi dengan benar dan akurat, juga masyarakat memahami apa yang terjadi sebenarnya. Ya. Baik, Kak Siska, terima kasih ya untuk waktunya hari ini ya. Terima kasih juga Iya. Bangsa, terima kasih meskipun dalam kondisi begini kami kembali bisa hadir bersama-sama. Mantap. Mudah-mudahan kita bisa memberikan pencerahan, Insya pemahaman Allah. hukum bagi masyarakat kita, Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya, khususnya Kepri dan Indonesia kalau lewat ini ya. Betul. streaming Kita ya. lagi live streaming juga di Facebook ini. Iya. Terima kasih Bangsa. Terima kasih, Terima Kak. kasih semua pendengar. Maaf kalau banyak salah menyampaikan, ada hal-hal yang salah. Kami mohon maaf. Oke, selamat bertugas kembali, Kak ya. Ya, selamat menyambut tatanan kehidupan baru dan Siap. tetap semangat. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.